Saya akan berbagi kisah yang dituturkan oleh Maya Pines dalam Psychology Today yang terbit pada bulan Desember 1980. Dalam beberapa kasus ekstrim, putusnya ikatan sosial seseorang dapat mengakibatkan kematian. Bila mana suatu kelompok suku memutuskan untuk menghukum salah seorang anggotanya yang melanggar tabu, maka seseorang dukun akan menunjukkan dengan sebatang tongkat sihir yang terbuat dari tulang, lalu mengucapkan serangkaian mantra yang menempatkan orang yang melanggar itu ke dalam cengkeraman maut. Orang yang ditunjuk dengan tongkat tulang kelihatan sangat menyedihkan, tulis seorang penjelajah di Australia, sebagaimana yang dikutip oleh seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard, Walter Cannon. Orang itu oleng ke belakang dan akhirnya jatuh ke tanah. Dia menggeliat kesakitan seolah-olah dalam keadaan sekarat, menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya dan mulai merintih. Beberapa saat setelah itu, dia menjadi sangat tenang, lalu merangkak ke pondoknya, ke bukitnya. Sejak saat itu, dia jatuh sakit dan rewel. Saat kematiannya pun tinggal beberapa waktu lagi. Menurut Cannon, faktor penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya disintegrasi pada sang korban adalah terhentinya dukungan dari suku. Sekali tongkat itu ditujukan kepadanya, maka orang-orang yang sesuku dengannya akan memasrahkan kematiannya, sehingga dalam kesendiriannya dia tidak mempunyai alternatif lain kecuali menghampiri kematian. Jantungnya menjadi sangat lemah lantaran adanya rangsangan yang berlebihan, overstimulation. Tekanan darahnya menurun sampai pada tingkat yang sangat membahayakan, dan fungsi-fungsi utama dari bagian tubuhnya pun terhenti. Keadaan seperti itu tampaknya sangat mirip dengan apa yang dialami oleh beberapa orang tua di negeri maju manakala mereka dikirim ke rumah perawatan. Orang jompo yang menyedihkan atau ke bangsal belakang rumah sakit, terpisah dari para anggota suku mereka lainnya. Bagi kebanyakan anggota masyarakat, terputusnya hubungan dengan seluruh jaringan kelompok secara total sama dengan hukuman mati. Kelompok merupakan inti kehidupan dalam masyarakat. Kita menjadi diri kita karena keanggotaan kita dalam kelompok. Bahkan pikiran kita pun adalah produk dari kelompok. Pengalaman berkelompoklah yang membuat makhluk manusia memiliki ciri-ciri bersifat manusiawi. Kita lahir ke dunia sebagai hewan yang dilengkapi dengan kemampuan belajar yang luar biasa dan juga dengan jiwa menurut agama. Melalui pengalaman berkelompoklah kita menghayati norma-norma kebudayaan kita, serta bersama-sama memiliki nilai-nilai, tujuan, perasaan, dan kebanyakan hal yang membedakan kita
dengan jenis hewan lainnya. Konsep kelompok menjadi satuan pokok dalam analisis sosiologi karena sejumlah alasan. Pertama, karena kita mengarahkan bagian terbesar dari hidup kita kepada kelompok-kelompok, mulai dari kelompok yang intim seperti sepasang kekasih dan keluarga, sampai ke kelompok yang sangat kompleks semacam birokrasi. Kita mengalami keinginan yang paling kuat untuk menjadi bagian dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok. Ketakutan yang paling besar dan konflik kita yang paling mendalam juga dalam kelompok. Beberapa macam kelompok merupakan pulau kecil yang bisa merupakan surga, di mana kita diakui dan diterima. Namun juga bisa menjadi penjara dan neraka yang tak memungkinkan bagi kita untuk melarikan diri. Sementara di pihak lain terdapat pula kelompok-kelompok yang sangat besar dan kompleks, di mana kita merasa hilang dan tak bermakna di dalamnya. Kedua, kelompok-kelompok memenuhi banyak kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk disetujui dan diterima, perlindungan dan keamanan, serta dukungan terhadap nilai-nilai yang kita anut. Kita menggunakan kelompok acuan atau referensi untuk menentukan tentang siapa diri kita, serta membangun dan memelihara kepercayaan diri. Kita tumbuh, belajar, memperoleh penghasilan, dan menjalankan ajaran agama kita di dalam kelompok. Melalui kelompok, masyarakat mengatur dan mempertahankan dirinya, mendistribusikan keadilan dan ketidakadilan, menelan kesakitan, dan mendistribusikan ganjaran serta menerapkan hukuman. Yang ketiga, kelompok juga merupakan sumber konflik sosial dan sejumlah masalah bagi orang per orang. Penyiksaan, diskriminasi, penekanan, dan peperangan sering disebabkan oleh interaksi antar kelompok. Keanggotaan kelompok tidaklah gratis, karena setiap kelompok mensyaratkan kesetiaan terhadap budayanya dan keberlangsungan interaksi dengan sesama anggota kelompok. Keempat, kelompok juga menstrukturkan hubungan sosial dalam cara yang berbeda serta mendukung bermacam gagasan kebudayaan. Sifat-sifat sosial berdampak pada cara mereka mencoba mencapai tujuan-tujuan mereka maupun keberhasilannya. Kehidupan sosial berpusat pada kelompok, dan dengan memahami cara kelompok bekerja, kita dapat lebih memahami pengalaman-pengalaman dan perilaku kita sebagai partisipan kehidupan kelompok. Kita juga dapat memahami bagaimana sifat-sifat kelompok berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemampuan keluarga dalam menumbuh kembangkan anak-anak, pemerintah dalam memerintah, sistem peradilan dalam mengontrol kejahatan, rumah sakit dalam menyediakan perawatan kesehatan, semua itu penting dalam sosiologi. Setiap masyarakat terbentuk dari banyak kelompok yang merupakan wadah berlangsungnya interaksi sosial sehari-hari. Kita mencari kelompok untuk membangun persahabatan, memenuhi sejumlah tujuan, dan memenuhi peran sosial yang telah kita terima. Kelompok memainkan bagian penting dalam struktur sosial. Kebanyakan interaksi sosial kita terjadi dalam kelompok dan dipengaruhi oleh norma dan sanksi-sanksi yang dibangun oleh kelompok. Harapan-harapan yang terkait dengan peran sosial, termasuk yang terkait dengan kedudukan sebagai kakak, adik, dan siswa, menjadi amat jelas dalam konteks kelompok.